soal nasionalisme dia itu yang dipertanyakan begitu. Makanya novel ini relevan dengan persoalan itu, walaupun itu tidak bisa menjawab sebenarnya secara jelas. Karena dia sebagai latar, kemudian yang berdialektika itu kan roman tentang Samsudin dan Syafi'i sebenarnya. Samsudin mengatakan dia itu nasionalisme melalui lukisannya, Syafi'i mengatakan tidak. Ini kan dua pandangan. Maka sebenarnya novel ini, aku melihat dan menyimak novel ini sebuah semacam sebuah deskripsi untuk melakukan koreksi terhadap mitos-mitos itu. Mana yang mau dipilih sebenarnya? Walaupun pada kenyataannya endingnya itu memang seolah-olah ya, itu nanti bisa dikoreksi lagi, seolah-olah itu memang ya Raden Saleh punya nasionalisme, artinya punya sikap nasionalisme yang tinggi. Nah, itu sebenarnya artinya ada persepsi yang sebenarnya ingin diluruskan. Aku nggak tahu apakah ini karena latar belakang penulisnya dari ITB, ya, ingin melakukan persepsi ulang, mengkoreksi persepsi yang ada di masyarakat, sehingga tokoh si Syafi'i harus ya seperti mati sia-sia kayaknya, cinta tak dapat, dan tapi tidak juga gitu. Sebenarnya ingin mengkoreksi persepsi itu, tapi persepsi yang mana? Ini kan tarik ulur ini. Kalau kita mengkaji novel ini, kenapa si Syafi'i harus mati, kan begitu? So, ya artinya persepsi tentang nasionalismenya si Syafi'i secara tidak langsung dikatakan mati. Tidak seperti itu juga sikap revolusioner. Tetapi ada juga sikap contohnya tadi ya, ini kayak ada pesan tersembunyi. Hopit Liong itu keturunan, ya mohon maaf ya, keturunan Tionghoa, tapi dia bercermin, dia mengatakan, dia teringat kata-kata Ratna Juwita, ya kata Ratna saja, dan Juwita itu kan Ratna Intan yang mana? Kalau Intan yang cantik jelita mengatakan dia sebagai seorang pangeran dari timur, apakah ini sebuah penanda? Sebagai koreksi ya aku nggak berani juga sampai ke sana, nanti ujung-ujungnya perang rasis lagi kan gitu. Tapi ini ingin mencairkan diskusi tentang soal nasionalisme sebenarnya. Bagaimana nasionalisme orang-orang di masa pra-pergerakan dengan orang-orang di masa pergerakan. Nah, makanya kalau diambil di naskah di novel ini, cuplikan tentang Tanah Malaka itu tidak begitu intensif. Pidato Bung Karno pun cuma sekali ya kan, Le? Cuma sekali pidato Bung Karno itu. Tapi bagaimana sikap revolusioner itu ditunjukkan oleh Syafi'i, itu pun adalah sikap revolusioner yang kalah gitu. Memang prinsip spirit Tan Malaka ada di situ. Disinggung tentang naskah Republik itu, Tan Malaka. Peristiwa 1926. Kenapa dia ambil di era 1920-an itu? Walaupun sampai ke 40-an, tapi ke 40-annya juga enggak intens. Makanya aku sampai berpikir, apakah ini satu upaya untuk mendiskreditkan, mendiskreditkan orang-orang yang berpikir kiri gitu. Bahwasanya kiri itu memang tidak boleh ada di muka bumi Indonesia ini, sehingga kayak tokoh Syafi'i itu mati gitu. Seperti itu, mati didigul, ada yang dimakan buaya. Nah, apakah itu terserah, persoalan itu fakta sejarah, silahkan. Tapi ketika membicarakan ini sebagai novel, sebagai teks yang harus kita kaji juga penanda dan petandanya, aku bertanya-tanya. Makanya tiga sebutan ini, ketiga orang ini yang sampai kupertanyakan. Raden Saleh yang dengan bangga disebut sebagai pangeran dari timur, Syafi'i yang mati didigul, dikatakan oleh Ratna Juwita dialah pangeran dari timur, atau Hopit Liong tadi gitu, pangeran dari timur itu gitu. Tapi itu kan ya terserah kita lah menafsirkannya seperti apa.
Makanya membicarakan novel Kurnia Effendi dan Iksaka Banu ini mengerucut kepada persoalan nasionalisme yang hari ini kita pertanyakan. Baik berkaitan dengan NKRI yang katanya harga mati, mulai persoalan-persoalan Pancasila sekarang yang menjadi perdebatan hangat, sampai isu-isu kiri yang masih ada dan yang dianggap haram, kan begitu. Ini yang kutangkap dari novel ini gitu. Misinya sepertinya kayaknya ke sana gitu. Makanya roman kayak roman apa, kayak keluarga gerilya gitu-gitu, kira-kira begitulah. Keluarga gerilyanya Fram. Nah, itu sih yang kutangkap dari novel ini. Maka aku setuju kalau memang sejarah tidak bisa direkonstruksi gitu, tidak bisa diulang gitu. Tapi fakta-faktanya bisa menjadi bahan. Kemudian ada fakta-fakta baru untuk mengkoreksi bahan-bahan yang lama, mungkin ke sana larinya. Tapi itu tadi novel sejarah memang ya akhirnya kita lihat apakah novel sejarah ini adalah koreksi terhadap sejarah yang ada secara mainstream, termasuk juga film sejarah. Apakah itu film sejarah ini yang berlatar belakangkan fakta-fakta sejarah itu untuk mengkoreksi sejarah yang dalam persepsi orang-orang mainstream. Kalau dulu kan Orde Baru, untuk melawan pikiran Orde Baru mungkin ada catatan-catatan sejarah untuk melawan itu. Contohnya kayak John Rosa untuk menjawab apa, kan begitu. Nah, itu sih yang ku tangkap sebenarnya. Makanya sebenarnya apa sih novel sejarah itu, kan gitu. Karena sejarah sendiri sudah terjadi. Tapi kalau novel berlatar sejarah, aku setuju. Artinya memang dia ingin ada misi tertentu, yaitu apa? Mengkoreksi sejarah yang bolong-bolong itu. Persoalan orang nanti senang atau tidak senang, apologinya adalah ini kan cuma novel, kan begitu. Ini kan cuma karya fiksi. Sama halnya ketika kura-kura berjanggut yang tebalnya sampai hampir 1000 halaman itu, yang dikatakan oleh penulisnya ini bukan novel sejarah katanya. Dia sudah mewanti-wanti itu. Sehingga ketika di dalam novel itu sultannya dikatakan adalah si anak haram, ya sah-sah aja gitu. Nah, si anak haram sah-sah aja. Tapi aku nggak ngelihat keberanian di kawan-kawan di sini, di Pangeran dari Timur. Kurnia Effendi dan Iksaka Banu masih berjalan di jalan yang aman, kira-kira begitu. Itu yang kutangkap. Yang penting misi selesai, dijalankan. Makasih. Oke, tepuk tangan. Udah ya. Oke, tadi Bang Juhendri udah memaparkan gitu tanda-tanda yang cukup menarik gitu ya, seperti deskripsikan orang kiri buku ini gitu ya. Nah, mungkin sudah mulai mengkerucut gitu kan, bahwa dibedakan tadi film, sastra, dan juga sejarah. Nah, dan juga sudah mulai menyentuh dasar gitu kan pembahasannya, seperti sejarah, film, dan sastra tadi, bahwa sejarah memang tidak bisa kembali utuh gitu. Tapi bukan berarti dia tidak bisa ditelusuri. Nah, jadi mungkin dari abang-abang ada closing statement tentang buku ini. Lagi pertanyaan ya, kalau closing lah. Iya enggak? Mungkin udah terlalu malam, Bang. Siap. Silakan lah. Kadang memang sejarawan ini selalu ketinggalan beberapa langkah dari sastrawan. Kalau sastrawan sudah membuat sejarah menjadi novel, sejarawan malah lebih sering boleh kita sebut onani? Onani intelektual atau apalah. Ketika dia sudah tamat misalnya S3 berhenti. Tidak pernah meneliti lagi, sibuk dengan birokrasi, sibuk dengan mengurus kenaikan gaji, pangkat yang lain-lain, lupa berkarya, lupa mengulik-ulik arsip lagi. Sementara sejarawan dia harus berjuang terus. Sastrawan maksud saya, mereka sangat produktif dan imajinasinya sangat liar, mengolah sejarah menjadi novel, menjadi cerpen, dan menjadi ladang rejeki bagi mereka. Sejarawan sepertinya masih ketinggalan langkah soal ini, sangat ketinggalan. Makanya ketika novel sejarah datang, sejarawan ini malah kemudian paling depan untuk apa? Untuk seolah-olah jadi hakim dia.
ini nggak betul ini salah ini novel ngawur ini. Kemana mereka selama ini? Apa yang mereka perbuat terhadap sejarah yang melekat pada dirinya sebagai sejarawan? Apakah kemudian setelah hasil begini jadi kemudian sejarawan berhak mengadili atau berhak ya cerewet begitu loh, kadang nggak jelas juntrungannya, kadang kemana, terus ketika dibuat filmnya kemudian mereka diwawancarai lalu seolah-olah hakim yang mengetuk palu, ini salah ini benar. Sepertinya harus ada koreksi besar-besaran terhadap sejarawan akademik maksud saya yang ada di kampus, kemudian alumni sejarah. Bisa jadi kurikulum sejarah ini sudah harus diperiksa. Kenapa misalnya sedikit sekali sejarawan atau sedikit sekali orang yang belajar sejarah secara akademik selalu menganggap bahwa sejarah itu ya itu saja, tidak bisa diolah dalam bentuk yang lain. Kalau ada misalnya Kunto Wijoyo, ini beberapa pengecualian. Kunto Wijoyo itu bisa membuat pasar misalnya novel sosiologis tentang orang-orang yang hidup di satu desa, ada pejabat, ada ini tentang cerita tentang burung, lalu burungnya berak di sana, berak di sini, kemudian ada orang yang protes, sangat hidup maksudnya. Sejarah di sana ada iya. Terus ada juga Arswendo sebenarnya yang zaman Orde Baru sangat vokal, tapi dia menuangkannya dalam bentuk karya sastra, ada canting, ada yang lain-lain, itu semua dituangkan di situ. Ada juga Ahmad Tohari yang lain-lain. Ini sastrawan-sastrawan yang sangat paham sejarah, tapi sejarawan sepertinya selalu ketinggalan. Saya nggak tahu kenapa, selalu ketinggalan. Ngapain mereka di kampus? Saya nggak tahu. Ngapain mereka terlalu sibuk mungkin terhadap diri sendiri, atau lupa membaca, lupa semua. Terus tiba-tiba nanti mereka jadi